Tolong yang pakai topi dan maju ke depan, tempati area yang kosong. Saya mohon. Sebelum saya mulai materi, majunya ke depan, bukan satu, ke depan lagi. Kalau gitu nggak saya mulai. Silakan, mohon kerjasamanya. Anda nanti kalau ada kesulitan boleh bertanya. Loh, malah madepin nih gue adep-adepan. Oke, sudah saya bisa mulai ya. Yang pertama, saya akan menyampaikan terkait klinik artikel ini. Ada dua materi yang akan kami sampaikan sebagai pengelola jurnal. Di materi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama panduan artikel, kemudian pedoman-pedoman dan ketentuannya. Kemudian yang ketiga adalah alur dalam mengirim artikel. Tiga poin. Selanjutnya nanti materi yang kedua akan dibawakan oleh Pak Edwin, itu berkaitan dengan OJS-nya, kemudian tips dalam penulisan, kemudian langkah-langkah dalam mengirim lewat UJS, kemudian praktek membuat akun masing-masing dalam proses pengiriman artikel di jurnal. Jadi nanti ada dua materi, selanjutnya yang ketiga, sesi yang ketiga yaitu praktikum, kemudian nanti jika ada sesi tanya jawab, ini kan kelasnya hibrid ya, jadi ada kelas, ada teman-teman kalian yang juga bekerja, jadi ada online lewat Zoom, atau mungkin ada yang sakit. Nah, nanti yang bertanya di ruangan ini mohon menggunakan mic, jadi supaya teman-teman yang di Zoom itu juga tahu apa yang ditanyakan. Jadi jika ada sesi tanya jawab, nanti kami persilahkan, kemudian ada mic yang nanti disediakan oleh Mas Ismail. Kemudian selanjutnya terkait aturannya dan penggunaannya, nanti bisa menggunakan akses internet ruang 204. Anda bisa menggunakan akses internet 204 karena mau nggak mau nanti itu di praktikum pembuatan akun di OJS itu adalah menggunakan akses. Misalkan Bu, akses internetnya 204 tidak selancar kuota saya, maka silakan menggunakan tethering HP Anda masing-masing. Dan saya sarankan sebagaimana yang kami sampaikan di flyer, dimohon mahasiswa itu membawa laptop, yang kedua membawa file hasil sempro kalian, atau mungkin hasil sidang skripsi yang mungkin sudah sidang skripsi. Untuk apa? Di sini nanti setelah praktek membuat akun, yang kedua adalah praktek membuat progresnya artikel. Goalnya apa? Karena artikel ini adalah sebagai syarat kelulusan Anda. Jadi membuat artikel yang berkualitas, artikel tidak ditolak, dan artikel itu diterima di jurnal, itu ada aturan dan ketentuannya. Jadi enggak asal-asal membuat. Aturan yang akan kami sampaikan sama dengan jurnal yang lain. Dan kuota di jurnal di FTI ini, jurnal Innovate, itu tempat untuk publikasi, ini kuotanya hanya 15. Berarti tidak mungkin kami tampung semuanya. Ada seleksi yang cukup ketat sama dengan di jurnal lain. Bu, sisanya gimana? Sisanya adalah nanti silakan Anda cari jurnal lain. Dan nanti akan dikasih link-link sama Pak Edwin, selanjutnya Anda yang bergerak. Ya, jadi mohon dengan sangat yang bawa laptop nanti bisa dipraktekkan langsung. Yang ternyata mengabaikan informasinya, gimana cara Anda bisa memahami proses ini dengan baik. Jadi setelah acara klinik ini, Anda nggak lagi kebingungan, Anda sudah paham, Anda nggak ngejar-ngejar lagi pengelola jurnal. Atau lagi mungkin ketika mungkin biasa mahasiswa itu pas enduring time ya, pas deadline terakhir itu nggupui semuanya. Nah mohon tidak seperti itu karena ada aturannya, ada deadline-nya. Karena kita main menggunakan sistem OJS. Kalau tutup ya tutup, ditolak ya ditolak.
dan komunikasinya tidak lewat personal, tapi lewat sistem. Jadi Anda harus aktif sendiri di akun yang Anda buat. Jadi diterima, ditolak sama. Bu, kok setega itu? Sama. Di jurnal yang lain juga sama aturannya. Jadi apa yang kami sampaikan di sini adalah untuk membantu kalian supaya tidak ada kesulitan di kemudian hari. Dan targetnya kami harapkan Mei, Juni, sak mepet-mepete Juli. Anda sudah harus mengirim artikel. Ada statusnya. Alhamdulillah kalau Juli sudah publikasi. Karena mungkin agenda, kalau pengalaman kemarin agenda wisuda itu, yudisium wisuda Juli akhir sama Agustus ya. Jadi ada syaratnya. Jadi dampaknya apa jika memang Anda belum publikasi? Nah itu nanti ditunggu informasi lebih lanjut. Tapi saya harapkan ikuti klinik artikel dengan baik, karena bukan untuk kami pengelola, tapi untuk Anda sendiri. Bu, saya belum sidang skripsi, tapi Anda sudah punya bahan, hasil sempro, bab 1, bab 2, bab 3. Gimana caranya? Ya nanti kita praktekkan. Makanya kami sarankan di flyer juga sudah diinformasikan dengan baik, harap membawa laptop, tapi mungkin sekian saja yang membawa. Kira-kira yang membawa berapa orang? Satu, bisa tunjuk tangan. Satu, dua, oke, lumayan ya. Jadi nanti apa bisa dipraktekkan. Yang nggak membawa, gimana caranya Anda bisa mengerjakan nanti mungkin setelah klinik. Ya, oke, bisa saya mulai ya. Eh, saya langsung ke materi pertama. Ini nanti di saya ada kira-kira 4 atau 5 materi. Kalau nggak paham, mungkin dicatat dulu, nanti ada sesi tanya jawab. Yang pertama adalah ini panduan ilmiahnya. Yang kedua adalah tentang definisinya. Jadi supaya nggak bingung, apa itu artikel, apa itu jurnal. Kalau artikel itu merupakan sebuah karya tulis yang ditulis secara terstruktur dan penyusunannya sesuai mana? Sesuai template jurnal. Kalau jurnal ilmiah itu merupakan tempat publikasinya. Tempat publikasi artikel ilmiah dan dia diterbitkannya secara berkala. Tidak semaunya, tetapi ada aturan dan ketentuannya. Nah, ada secara berkala itu dan oleh siapa? Oleh sebuah organisasi atau institusi akademik. Ini jadi supaya Anda tahu artikel sama jurnal. Kalau artikel itu adalah sebuah karya tulis bentuknya individu, kemudian kalau jurnal itu adalah mungkin bahasa yang lebih dipahami Anda adalah tempat publikasi. Kumpulan dari artikel-artikel yang layak untuk diterbitkan, layak untuk dipublikasikan dan sudah melewati proses reviewer dan proses bebas plagiasi. Paham sampai sini? Nah, selanjutnya di sini poin yang ketiga adalah terbitan, di mana terbitan ini, terbitan ini dia berbeda-beda setiap jurnal. Ada yang terbitannya tiap bulan, ada yang terbitannya per 4 bulan, ada yang per 6 bulan, ada yang per tahun. Jadi maksudnya seperti apa? Semisal kita 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Jika dia terbitannya cuma per tahun, maka dia hanya 1 kali. Misalkan bulan Juni. Kalau misalkan dia per bulan, berarti Januari sampai Desember dia melakukan penerbitan. Kemudian kalau per 4 bulan berarti terhitung misalkan Januari, Februari, Maret, April. Nanti 4 bulan lagi. Dan itu, Bu, kenapa ada jeda berkalanya? Ya ada proses reviewer. Jadi nanti Anda kalau cari jurnal untuk publikasi, jangan yang terbitan 2026. Jadi cari yang terbitan 2025. Upayakan Mei, Juni, Juli. 3 bulan. Kebelasan.
Poin ketiga, Mas, minta tolong. Keempat, sorry. Oke, ini strukturnya. Kalau yang tadi saya kenalkan perbedaan antara artikel, jurnal, terbitan. Sudah bisa dipahami? Oke, next. Struktur artikel, jurnal ilmiah. Semua strukturnya sama poinnya. Poin pertama ada judul artikel, yang kedua abstrak, yang ketiga pendahuluan, yang keempat metode, yang kelima hasil dan pembahasan, yang keenam kesimpulan, yang ketujuh adalah daftar pustaka. Jangan ada yang menghilangkan salah satu struktur ini. Ini struktur secara umum. Ilmu sains, ilmu teknik, ilmu sosial, poinnya ini. Hanya yang berbeda apa? Substansinya, isinya. Jadi poin secara struktur artikel ilmiah adalah poin 1 sampai 7. Sudah? Oke. Next. Kemudian ciri artikel jurnal yang pertama adalah ringkas, padat dan jelas. Kemudian yang kedua isinya mengandung fakta, jadi bukan fiktif, ada data berdasarkan teori dan data sebagaimana bab 2 Anda, tinjauan pustaka. Kemudian bahasanya secara baku, kemudian metode penulisannya secara sistematis. Jadi artikel ini sebenarnya adalah intisari dari hasil penelitian Anda. Nanti ada batasannya. Bu, sama seperti laporan skripsi. Intisarinya, namanya intisarinya berarti poin-poin pentingnya saja. Jadi Anda harus benar-benar melakukan peringkasan sedemikian untuk membuat sebuah artikel. Diambil poin-poin utamanya. Ini ciri artikelnya. Jadi bukan mengarang indah. Ada batasan jumlah halaman. Kurang besar ya? Mas minta tolong. 7. Nah, selanjutnya langkahnya apa? Ketika artikel strukturnya sudah benar, 1 sampai 7. Anda sudah nanti kita tunjukkan gimana sih bentuk artikel. Selanjutnya alur. Ini saya gambar. Ini sebuah alur di mana artikel itu harus lewat scan plagiasi. Nah, di Unhasi ini ada layanan scan plagiasi di PPJ di ruang 103 gedung B, pojok bawah. Itu layanannya di situ. Pertama apa? Ya Anda melakukan registrasi dulu. Kemudian step yang kedua, mengirimkan file yang akan di-scan. Kemudian yang ketiga ada proses scanning. Yang keempat adalah hasil scan-nya dikirim. Nah, hasil scan bebas plagiasi ini minimal adalah di bawah 20%. Yang berhak memberikan hasil scan plagiasi siapa? PPJ, lembaga PPJ. Bu, saya harus menghubungi kemana? Ada nomor adminnya. Bukan ke pengelola jurnal ya, tapi ketika Anda sudah membuat artikel, disetujui oleh pembimbing, dapat surat reviewer dari pembimbing, selanjutnya adalah proses scan plagiasi. Jika sudah di bawah 20% berarti sudah aman. Tapi kalau misalkan masih di atas 20% berarti maka harus Anda parafrasekan. Harus Anda buat di bawah 20%. Bisa Bu? Bisa. Dirubah katanya, dirubah kalimatnya tapi tidak mengubah makna, tidak mengubah arti bahasanya. Jadi upayakan setelah 20%. Ini proses alur scan plagiasinya. Ada nomor adminnya, Anda bisa menghubungi jam dan di hari kerja. Jadi jangan menghubungi 1:30 malam, Jumat malam, Kamis malam. Supaya apa? Ya sama-sama enak, karena ada jam kerja, ada hari kerja. Kalau pengen menemui langsung, ada adminnya, jam kerjanya Anda sudah paham, jam 8. Nah, selanjutnya langkahnya yaitu alur pengiriman. Kalau sudah bebaskan plagiasi, maka artikel jurnal itu dikirim ke jurnal. Lewat apa? OJS, bukan lewat personal. Tidak nitip.
Bisa dipahami? Oke, yang pertama, artikel jurnal sudah sesuai template, kemudian sudah lolos plagiasi, berarti pembimbing sudah mengetahui surat bebas plagiasinya Anda sudah dapat, maka selanjutnya adalah Anda bisa melakukan proses pengiriman artikel via OJS. Nanti diajarin sama Pak Edwin sesi berikutnya. Setelah mengirim via OJS ngapain? Diam aja? Enggak, tapi nanti ada proses reviewer. Akan dicek artikel ini layak atau tidak. Artikel ini layak untuk diterbitkan atau tidak. Sudah memenuhi ketentuan atau tidak, karena ada ketentuan di dalam membuat artikel. Nah, maka keputusannya apa? Diterima atau reject. Kalau diterima, maka ada statusnya diterima. Kalau misalkan revisi, ya mohon segera direvisi, jangan diabaikan. Misalkan revisinya cukup 2 hari, lakukan. Revisinya 3 hari, kerjakan. Karena nggak lebih, biasanya nggak lebih dari 7 hari. Kalau Anda melebihi itu, ya tidak menutup kemungkinan akan di-reject. Jadi nanti ada statusnya. Statusnya bukan lewat WA, tapi di akun OJS Anda. Nah, prosesnya ada proses reviewer. Selanjutnya, jika memang diterima, maka Anda mendapatkan LOA. LOA ini adalah ketentuan bahwa artikel itu diterima, ditentukan di volume edisinya, tahun berapa, dan sekian. Nah, ini dinyatakan diterima. Selanjutnya, kalau untuk jurnal Innovate, edisinya cuma 2 kali, yaitu bulan September sama bulan Maret. Kuotanya berapa? Hanya 15. Hanya 15 kuota. Sisanya kemana? Sisanya silakan nanti Anda berjelajah cari jurnal yang lain. Nanti ditunjukkan contoh-contoh jurnalnya. Cuman harus Anda jeli frekuensinya. Ya, paham sampai sini? Ini alurnya ya. Buat artikel, kemudian di-scan buat artikel, selanjutnya ke pembimbing, ditunjukkan ke pembimbing, selanjutnya proses scan plagiasi. Kalau sudah aman, maka nanti dikirim lewat OJS-nya e-Jurnal Innovate. Itu adalah jurnal Innovate adalah jurnalnya Fakultas Teknologi Informasi yang dikelola sama Fakultas Teknologi Informasi. Jadi jangan upload di, misalkan ada jurnal Undasi, tapi mungkin jurnalnya ekonomi, ya beda. Anda skupnya, bidangnya bidang teknologi, bidangnya bidang sistem informasi. Jadi skupnya ya Bu, skupnya teknologi. Bu, nanti kalau cari jurnal di lain, ya dibaca skupnya. Jangan asal naruh. Mohon maaf, jangan ditaruh di jurnal seni rupa, nanti ketolak karena tidak sesuai dengan skup sama keilmuan. Jadi kalau Anda anak teknologi, ya carinya jurnal-jurnal yang membahas tentang keilmuan teknologi. Kemudian ada di sini pedoman afiliasi. Ini untuk penentuan di awal, yaitu ada pedomannya. Ini nanti di template juga tampak. Jadi ada judul artikel, ada batasannya ya. Sekitar 15 kata. Jadi gambaran dari penelitian. Diperhatikan dalam pembuatan judul itu tidak harus sama dengan judul skripsi Anda. Misalkan judul skripsinya ada 3 baris, 5 baris itu di kasusnya. Dimanapun disebutkan, misalkan itu deskripsi. Tapi kalau di artikel, ambil poin utamanya saja. Tempat studi kasusnya enggak apa-apa, enggak ditampilkan. Karena studi kasusnya itu bisa nanti dibahas, dijelaskan di bagian pendahuluan artikel. Jadi enggak harus ditampakkan semua. Bu, judul artikel sama judul skripsi ini boleh sama. Boleh, tapi idealnya tidak harus sama plek. Tempat studi kasusnya tidak harus ditampakkan di bagian judul, karena dia nanti di studi kasusnya itu bisa di pembahasan di bab pendahuluan atau di bagian hasil dan pembahasan. Jadi ambil poin judulnya aja. Tapi tidak harus jauh dari hasil penelitian Anda ya. Metodenya tetap
Kemudian misalkan kalau judulnya penerapan ya penerapan. Kalau misalkan diganti inovasi juga boleh, diganti implementasi juga boleh. Jadi bisa diotak-atik, nggak harus plek sama judul di skripsi. Karena ada batasannya, sekitar 15 kata, kemudian ada aturannya jenis hurufnya, fontnya, spasinya. Kemudian di sini ada penulis pertama. Penulis pertama siapa? Anda sebagai mahasiswa. Penulis kedua siapa? Pembimbing. Kemudian misalkan nanti ada ketentuan penulis 3, penulis 4 penguji, ya dimasukkan nama pengujinya. Dan mohon tidak disertakan gelar, cukup nama. Itu untuk afiliasi. Karena kalau salah di sini Anda bisa langsung di-reject. Apalagi misalkan nggak diperbaiki. Jadi benar-benar ikuti ketentuannya. Karena di template nanti ada aturannya, tolong dibaca dan dicermati. Jangan asal-asalan, jangan copy paste. Kebiasaan copy pastenya sebaiknya dihindari. Selanjutnya kalau sudah penulis, afiliasi yang kedua apa? Mohon maaf, universitasnya atau tempat Anda menuntut ilmu. Kalau di sini berarti Fakultas Teknologi Informasi, kemudian universitasnya Hasyim Asyari Tebu Ireng. Tapi misalkan di jurnal lain juga harus menampilkan prodi, tampilkan prodi Anda. Nah, di sini kan ada indikator 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini adalah jangan dihilangkan indikator 1 kurung 2 kurung, jangan dihapus. Itu untuk indikator sebagai penulis 1, penulis 2, penulis 3, penulis 4. Bu, kalau ketentuannya cuman mahasiswa sama pembimbing, ya udah berarti cukup 2. Mungkin 3, 4-nya boleh dihapus. Tapi kalau ada nama berarti juga harus ada indikator. Afiliasinya juga kayak gini. Afiliasinya jangan dihapus, biarkan dia 1, 2, 3, 4, kemudian masukkan fakultasnya, masukkan universitas. Kemudian ada alamat email. Alamat email ini kalau mahasiswa yang pakai mahasiswa @undhasi. Bu, kalau saya passwordnya lupa, maka nanti silakan menghubungi TUFTI untuk direset dan tolong disimpan dengan baik, karena nanti juga untuk sebagai register Anda. DOJS. Yang masih ingat dengan emailnya, masih ingat dengan passwordnya, alhamdulillah. Jadi nggak usah repot-repot. Kemudian email penulis yang kedua, berarti emailnya pembimbing dan seterusnya. Ini saya tunjukkan contoh dari tampilan afiliasi, pedoman afiliasi. Yang pertama adalah Anda bisa amati. Di sini ada judul artikel penelitian, judulnya adalah implementasi pendekatan design thinking pada proses desain antarmuka pengguna UI, UX, aplikasi PEP, Club ID menggunakan Figma. Ini judul artikelnya, hurufnya kapital, semuanya. Selanjutnya Anda bisa lihat header judulnya. Header judulnya apa? Sama kan? Cuman dia yang huruf kapital hanya di bagian depan. Kemudian penulisan garis miring untuk bahasa Inggris dan itu juga diperhatikan. Nah, ini judul artikelnya, ini header judulnya. Selanjutnya Anda bisa amati di sini ada penulisnya, afiliasinya, emailnya. Ini penataannya seperti ini. Jadi penulis 1 adalah atas nama Ananda Adam Naufal Yahya. Penulis 2 Ahmad Imam Agung selaku pembimbing. Penulis 3 Ahmad Heru Mujianto, penguji 1. Kemudian saya Bu Sri Widoningrum penguji 2. Ini kalau pada penerapannya. Selanjutnya masuk ke afiliasi fakultasnya. Emailnya maka disusun seperti ini. Bu, ini kok pakai Gmail? Ini 2023. Ini contoh yang dari kakak tingkat Anda. Nanti ada template yang terbaru ya. Mohon diikuti pakai template yang terbaru. Jadi kami sarankan menggunakan email mahasiswa Unhasi. Penataannya 1, 2, 3, 4. Sampai sini bisa dipahami? Nanti Anda praktek yang ini. Dicecil dulu progres judulnya. Nanti kalau mau diganti, enggak apa-apa. Yang penting sudah ngerti kan nama Anda, pembimbingnya sudah ngerti. Tanpa gelar, sekali lagi, tanpa gelar.
Jauhan. Sebelumnya ada lagi, Mas. 11. Oke, ini surat reviewer, belangko. Belangko ini untuk mengetahui pembimbing, diketahui oleh pembimbing, maka sebelum proses belangkonya seperti ini. Ini ada belangko kosong, ada nama Anda, NIM, program studi, fakultas. Perhatikan judul, kalau Anda berarti judul deskripsi ya. Judul skripsi Anda, kemudian judul artikel Anda, kemudian nama dosen pembimbing Anda. Itu selaku reviewer. Nanti silakan minta datanya. 11, 11 atau 12. Yang atas lagi berarti, Mas. Oke, berarti kan ini ya. Ini mintanya bukan di pengelola jurnal. Ya. Di mana, Pak Edwin? PPJ ya. Oke, ini ya. Jadi belangkonya jangan kejar-kejar kami. Minta belangko surat reviewer. Tapi di PPJ. Nanti silakan diisi, temui pembimbing Anda. Karena yang berhak melakukan pembimbingan sepenuhnya adalah pembimbing. Layak atau tidak judulnya, penulisannya sudah benar atau tidak. Isi substansinya adalah Anda dengan pembimbing. Kalau di pengelola jurnal itu mengecek sesuai enggak dengan pedoman dan dengan ketentuan, dengan secara teknisnya. Ya. Kemudian form yang kedua, ini surat bebas plagiasi. Ini kalau sudah di bawah 20% ya. Nah, ini ada contoh, kebetulan contoh saya ya. Ngisinya model form, jadi saya nggak ada belangkonya. Jadi nanti ngisi form data nama Anda, kemudian judul artikelnya, kemudian ada hasil scan plagiasinya. Jadi kalau sudah ini kebetulan sudah di bawah 20%, karena 16% berarti sudah aman. Kalau masih 35%, ya berarti Anda turunkan lagi. Dengan ada tekniknya, pasti Anda sudah paham. Pakai teknik AI juga bisa, teknik parafrase juga bisa. Teknologi itu kan membantu Anda, tapi jangan terlena dan terhalusinasi dengan teknologi. Tetap ada aturannya. Selanjutnya, kalau sudah berproses seperti itu, sudah di bawah 20%, maka Anda melakukan pengiriman lewat TJS. Nah, kalau sudah dinyatakan diterima, Anda akan mendapatkan LOA. LOA ini adalah surat keterangan penerimaan artikel, berarti Anda sudah di titik aman. Di titik aman ada nama Anda, ada nama artikel, ada penulis satu, ada nama pembimbing, ada nama prodi Anda, dan sudah ada ketentuannya dia akan terbit di volume berapa. Kalau kebetulan ini contohnya adalah penulis satunya mahasiswa atas nama Septian Bayu Adi, terbit di volume 8 nomor 1 September 2023. Jadi ada keterangannya, kapan terbitnya, edisinya tahun berapa. Kemudian ada tanda tangan. Nah, ini LOA, ini bentuk LOA. Next. Oke, slide berikutnya ini adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah poin yang ke-7 dan ini jangan diremehkan. Ya, Bu, ngambilnya daftar pustaka dari mana? Dari skripsi Anda, dari sempro Anda bisa. Tapi daftar pustakanya tolong yang relevan. Kalau judulnya misalkan sistem pengambil keputusan, ya misalkan pakai metode Mora atau apa, ya sesuaikan, jangan melenceng. Misalkan sistem pengambil keputusan beasiswa, pemilihan beasiswa. Itu kan berarti poinnya datanya adalah data beasiswa. Ya jangan ngambil misalkan mohon maaf kuliner. Nggak cocok ya. Walaupun mungkin sama-sama mungkin berbasis web. Jadi perhatikan dengan teliti. Nah,
Poin berikutnya adalah di daftar pustaka, yang pertama adalah citasi atau kutipan dari berbagai sumber. Jadi Anda bisa menggunakan sumber buku atau artikel. Ya. Kemudian yang kedua, ada syaratnya, yaitu mahasiswa FTI wajib mensitasi 2 atau 3 artikel dari jurnal Innovate. Jadi, Bu, taunya dari mana? Nanti kami tunjukkan e-jurnal. Ada 4 edisi, mulai 2023 sampai 2025. Ambil 2 atau 3 artikel yang relevan dengan penelitian Anda. Tolong disitasi. Nah, cara nyitasinya gimana? Nanti dipraktekkan dengan Pak Edwin. Jadi ambil 2 atau 3 artikel yang relevan, karena ada 4 edisi. 4 edisi ini terbitan awalnya 30. Jadi ada 120 artikel yang sudah terbit di Jurnal Innovate 2023 sampai 2025. Jadi sudah ada 4 edisi, September, Maret. Nah, Anda bisa ngambil nanti yang relevan. Kemudian format penulisannya buku atau artikel dengan model APA, bukan apa. APA, karena modelnya banyak. Anda mungkin nggak asing dengan pakai Mendeley, Zotero. Nah itu nanti pakai pilih model yang APA. Jangan asal-asalan, walaupun bagian daftar pustaka, jangan asal tempel. Tapi diperhatikan kaidahnya juga. Karena itu juga tidak menutup kemungkinan ditolak, di-reject. Anda kan nggak berharap artikel Anda sudah susah payah, sudah membuat, kemudian di-reject karena mungkin Anda terlalu abai dengan ketentuan. Karena komunikasinya nggak personal, komunikasinya nggak chat, komunikasinya by system. Anda kelewat deadline, tutup. Jadi nanti Anda sudah semester akhir, mohon lebih update terkait informasi apapun. Karena ini untuk kepentingan Anda. Kemudian daftar pustaka kalau sudah dikumpulkan, sudah rapi, maka tolong diurutkan, short. Jangan atas Z, K, L, kemudian C. Kalau sudah, oh ini artikel saya, mohon maaf, ini daftar pustaka saya, ada sekian, ada 15 sumber referensi, mulai dari buku sama artikel. Silahkan di short. Kalau sudah model apa? Karena modelnya banyak ya, nanti ada pakai model yang APA. Oke, ini tentang alur, tentang artikel, tentang jurnal. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Atau mungkin belum dulu? Lanjut? Oke, ini pedoman tidak hanya di jurnal Innovate, tapi juga di jurnal-jurnal ilmiah yang lain. Ada ketentuan umum. Jadi ketentuan umum sama seperti apa yang saya sampaikan. Artikel merupakan hasil penelitian, kajian pustaka, bukan data fiktif, bukan sebuah pendapat, bukan sebuah argumen. Ya. Kemudian ada proses scan plagiasi dari lembaga yang berwenang. Kemudian ada persetujuan dari pembimbing melalui surat reviewer. Kemudian ada email dan institusi. Kemudian ada urutan ini sama. Setelah ketentuan umum ada ketentuan komposisi. Komposisi ini adalah artikel harus disertai dengan abstrak. Abstraknya ada 2 bahasa, bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Jadi ada abstrak bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kemudian ada ketentuan jumlah katanya 150 sampai 250 kata. Jadi bukan mengarang indah sampai setengah halaman. Abstrak ini dibikinnya di awal, tidak. Abstrak ini dibikinnya setelah bagian pendahuluan, bagian metode, bagian hasil dan pembahasan, serta kesimpulan itu selesai. Jadi baru bikin abstrak. Pakai 2 bahasa. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris. Nah, ini ketentuan komposisinya. Yang kedua, ya sama ya. Poinnya membahas apa? Judul identitas peneliti, abstrak pendahuluan. Pendahuluan itu terdiri dari latar belakang sama rumusan masalah, tujuan, kajian, di mana? Di
laporan penelitian Anda. Jadi bukan latar belakang berarti cuma satu paragraf aja, tapi Anda saring. Itu masuk ke poin sini. Kemudian daftar pustaka. Oke, kalau sudah ketentuan tadi ada ketentuan umum, ketentuan komposisi, selanjutnya ketentuan teknis. Penulisan bahasa asing, yaitu dicetak miring ya. Kemudian nanti ada penerapan tabel dan gambar, itu ada aturannya, ada ketentuannya. Dan tidak hanya naruh, misalkan di laporan penelitian Anda, tabel 3.2, nulis di artikel bukan 3.2, tapi tabel 1. Diikuti dengan urutan standarnya. Jadi bukan tabel 4.2, 5.2, gambar 4.3, tidak. Gambar ya dimulai dengan angka 1. Gambar 1 apa? Gambar 2. Tabel 1. Nanti ada ketentuannya penulisan tabel sama peletaan penulisan gambar. Kemudian jumlah artikel minimal 8 halaman, maksimal 10. 8 halaman. Jadi mungkin dari sekian tebalnya file skripsi Anda atau file sempro Anda bisa menjadi 8 halaman, maksimal 10. Bu, 3 halaman boleh enggak? 3 halaman berarti cuma judul, pendahuluan, sudah selesai. Berarti kemungkinan apa? Ya, otomatis kemungkinan sudah tidak memenuhi ketentuan, maka dihapus. Maka di-reject. Maksimal 10, Bu saya 20. Jangan ya Mas ya. Nanti kasihan berbagi dengan temennya. Penulisan akhir, nah ini cara mengkutip ya. Jadi perhatikan. Daftar pustaka, penulisannya kalau buku, Anda sudah melewati proses, udah bisa menggunakan Mendeley kan? Tinggal input aja. Selanjutnya saya tunjukkan, kalau surat Allah sudah. Oke, yang poin ini. Nah ini contoh artikel yang sudah terbit di Innovate, di jurnal Innovate. Mungkin bisa diperkecil persennya, Mas. Nah, seperti ini. Dari ini sudah diisi, jadi tolong nanti penggunaan Anda membuat artikel itu dari template, bukan copy dari temennya. Bukan dari copy paste dari temennya, tapi benar-benar Anda dari template. Supaya Anda ngerti aturannya. Kalau sampai copy dari temennya, kemungkinan pasti satu, kesulitan untuk diedit. Yang kedua, menyulitkan diri Anda, karena otomatis sudah terisi. Walaupun mungkin poinnya sama. Nanti ketika proses editing akan menyulitkan pengelola jurnal. Jadi mulai dari template, nanti download template. Setelah itu baru diterapkan isi-isinya. Jadi jangan copy paste dari temannya yang sudah berhasil membuat, kemudian Anda pakai punyanya temannya. Itu akan mempersulit. Itu sulit akan diediting. Kalau kesulitan seperti itu, pengelola jurnal ya pasti daripada susah di-reject. Kalau di-reject, cari lagi. Ya. Oke, ini judul, ini headernya, ini judul utama, judul artikelnya, ini penulisnya, ini afiliasi penulisnya, ini email afiliasinya, ini sudah email mahasiswa Unhasi ya. Kemudian ini abstraknya. Jadi upayakan abstrak itu jadi satu dengan judul dan afiliasi. Jangan abstraknya keluar halaman. Ini abstraknya bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kemudian kata kuncinya minimal 3-5 kata. Disesuaikan dengan judul artikelnya. Kalau tadi pakai metode Mora, maka dia memasukkan metode Mora. Kalau tadi tentang data keuangan, maka dimasukkan keuangan. Kalau tadi membahas tentang sistem informasi, masukkan kata kuncinya sistem informasi. Clue-nya. Jadi 3-5 kata, jangan 10, kebanyakan. 3-5. Diambil dari poin-poin judul artikel. Sampai sini, paham? Bahasa Indonesia, bahasa Inggris.
Bu, saya belum bisa bahasa Inggris. Bisa. Ada, Bu, aplikasinya. Ada. Nggak ada yang nggak bisa. Oke, selanjutnya di bab pendahuluan ya. Ini bukan mengarang indah, tapi Anda mengambil dari intisari bab 1, bab 2. Bab 1 apa? Latar belakang kan? Rumusan masalah kan? Alasan Anda mengambil penelitian itu. Kemudian tinjauan pustakanya, berarti kutipan-kutipan buku yang berkaitan dengan judul penelitian Anda. Ya, ini di bab pendahuluan. Jadi jangan dikopi semuanya di apa? Di laporan, tapi ambil poinnya. Jadi kembali lagi, literasi dibaca, dibaca. Dan di dalam artikel tidak diperkenankan menggunakan bullet, bulleting, simbol-simbol, tapi menggunakan numbering. 1, 2, 3, A, B, C, poin Romawi. Nah, selanjutnya metode juga dia singgung. Nah, perhatikan di sini penulisan gambar. Nah, kalau penulisan gambar, kebetulan ini gambar ya, karena dia menampilkan rumus. Bu, bisa pakai equation editor? Bisa. Namanya persamaan. Kalau gambar penulisannya di bawah, gambar 2 rumus normalisasi, masukkan di sini. Ini sudah di bab 3, ya kan? Oke, kemudian ada harus disertai, enggak harus semuanya gambar yang ada di penelitian Anda ditampilkan, enggak, ambil secukupnya. Dan urutannya bukan mengikuti di laporan penelitian, tapi ikut aturan urutan standarnya, 1, 2, 3. Sudah jelas? Biasanya banyak yang keliru di sini. Kemudian tabel, nah ya posisi tabel. Ada tabel, Mas? Oke, ini bobot kriteria. Nah, kalau posisi penulisan tabel, indikatornya misalkan di sini adalah tabel 1 bobot kriteria. Tabel berarti ada baris, ada kolom. Tapi untuk yang aturan nanti 2025, tabelnya tidak seperti ini. Garis vertikal sama horizontalnya tidak tampil. Bu, ini kok boleh? Ya, ini aturan sebelumnya. Ya, memang ada ketentuannya ya. Jadi nanti ada template yang harus Anda perhatikan. Bentuknya tabel, tapi modelnya yang berbeda. Jadi vertikal sama horizontalnya tidak tampak sepenuhnya. Kalau ini kan tampak jelas ya. Ada berapa kolom? 4. Ada berapa baris? 4. Baris berarti kriteria C1, C2, C3. Kalau kolom berarti kriteria keterangan tipe sama bobot. Jadi cuman diambil model yang nanti garis tengah, garis vertikal sama horizontal yang bagian tengah tidak tampil. Jadi cuman ada garis di bagian judul sama garis akhir. Itu yang model 2025. Setelah kami tim pengelola jurnal mengikuti workshop juga. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang kayak ini berarti programnya sudah jadi belum? Sudah. Karena sudah bisa menampilkan aplikasinya, dia berbasis web. Bu, saya belum selesai proses webnya, saya belum selesai programnya, diupayakan selesai. Kemudian daftar pustaka. Ini contoh artikel yang layak terbit dan terpublikasi di jurnal Innovate. 1, 2, 3, 4. Alurnya sudah paham? Oke. Poin pedomannya sudah paham. Ada ketentuan umum, ketentuan komposisi, ketentuan teknis. Maksimal berapa halaman? Minimal 8. Jangan ada yang 25 ya. Oke, saya tunjukkan ini alamat jurnalnya Innovate. Di sini ada edisi yaitu di ini bagian depan.
Ini skupnya ya. Jadi Anda perhatikan nanti ketika Anda nggak cuma di Innovate aja, tapi juga di jurnal yang lain. Di edisi Mas, minta tolong. Nanti ada menu-menunya nanti di pedalam sama Pak Edwin. Nah, ini volume 9 nomor 2, 2025, edisi Maret. Sorry. Nanti ngambilnya Anda batasannya di 2023 ya. Yang semua edisi, ada 4 edisi. Nggak cuman ini aja, Mas. Karen ya. Saya kenalkan ya, nanti di pedalam sama Pak Edwin. Jadi Anda bisa ngambil citasinya. Sudah. Kok masih ini? Masih edisi Maret. Yang 4 edisi yang berurutan. Atau di home? Oke. Nah ini ya. Volume 9 nomor 1 2024. Ini bulan September. Ini kalau Anda klik ada 30 artikel. Kemudian volume 8 2024. Ini Maret. Ini juga ada 30. Selanjutnya ini volume 8 nomor 1 tahun 2003. Anda nanti bisa mengambil citasi dari mulai volume 8. Di sini ada total 120 artikel. Tiap edisi 30. Cuman untuk 2025 dibatasi. Karena terlalu overload, maka hanya boleh 15. Ya, nanti dicek. Oke, sampai sini materi saya. Selanjutnya nanti ada proses penjelasan dari Pak Edwin. Kalau ada pertanyaan, 1 atau 2, nanti mic-nya disiapkan sama Mas Ismail. Jadi supaya nanti di link Zoom-nya juga terdengar, teman-teman. Ya, ada yang pertanyaan? Nggak usah takut. Sudah paham? Atau tambah bingung? Ngantuk? Gimana saya hitung sampai 3? Penjelasan saya sudah cukup dipahami? Oke, kalau sudah dilanjut sama Pak Edwin, ini agak konsentrasi karena langsung ke UJS-nya. Kemudian Pak Edwinnya juga sistemnya agak lumayan banyak yang dijelaskan, jadi jangan bingung nanti. Oke, saya serahkan ke Pak Edwin untuk melanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya, nama saya Edwin Haragus Prasetyo, biasa dipanggil Pak Edwin. Nah, melanjutkan dari materi dari Bu Wiwit, eh, tadi kan udah dijelasin ya secara administrasinya, perlengkapan suratnya apa aja, ya sampai proses ke LOA gitu ya.
Sudah paham ya? Oke, berikutnya yaitu saya langsung ke OJS-nya saja. Nah, ini kan diawali dari tutorial dari langkah-langkah untuk submit ya. Caranya sama saja ya dengan di tujuan jurnal lain. Nah, pertama kali teman-teman kalau belum punya akun silakan daftar dulu ya. Sekarang nggak apa-apa dicoba daftar, diklik aja di bisa di sini ya kunjungi Innovate. Nah, terus di menu drop down about nih ada tutorial submit ya. Oke, sekarang nggak apa-apa langsung dicoba. Yang bawa laptop bisa dicoba langsung. Oke, yang dibutuhkan apa yang di ketika daftar yaitu adalah email instansi ya, yang udah bisa di login ya, yang udah login di Gmail. Nah, bisa di sini ya klik daftar. Nah, ini ada make a new submission. Nah, ini ya. Nah, oke, apa silakan. Kalau ini kan secara tutorialnya ya, secara sampai submit sampai upload file gitu ya. Nah, cara cepatnya di sini juga bisa ada register gitu ya. Oke, silakan dibuka dulu. Ya, cari aja di Google gitu ya, Innovate Unhasi gitu ya. Innovate Unhasi. Teman-teman sudah login di grup coaching jurnal? Sudah ya? Sudah dapat materi ini, PDF-nya? Belum. Ini referensi jurnalnya bakal ada di sini ya. Ini ya. Ada referensi jurnal Sinta 5 dan 6. Nah, ini teman-teman klik kunjungi di blog ini. Ya, di bagian bawah ini adalah ada sheet ya. Google. Nah, ini coba kalian register di salah satu random aja ya di salah satu jurnal yang ada di Excel itu. Nanti registernya sama aja kok. Prosesnya sama aja. Nanti biar tidak register semua ke Innovate bisa dicoba di salah satu list ini. Ada Sinta 6 sama Sinta 5.
Sini ada ditanyakan. Langsung ya, jangan kalau bisa langsung praktek aja. Sudah akses blognya, referensi jurnal ini? Belum, ayo. Ini ya dimulai dari apa nih? Nama depan ya, terus nama belakang ya. Nama belakangnya. Afiliasi ini Unhasi ya, dikasih yang yang nama panjangnya. Terus country ya Indonesia, terus ada email lah, ini email instansi Unhasi SID itu ya. Nah, ini username pakai yang gampang aja ya. Jangan panjang-panjang, terus passwordnya yang mudah gitu ya, mudah diingat. Nah, kalau udah terisi semua, ini dicentang tiga-tiganya, I'm not robot ini juga baru register. Nah, setelah nanti teman-teman bisa register, nanti akan tampilannya masuk seperti ini ya. Jadi awal setelah register bisa ada tampilan kayak gini ya. Ini di checklist aja ya. Sambil ngecek artikelnya nanti yang akan disubmit sudah sesuai dengan aturan template jurnalnya belum gitu ya. Oke.
Jadi prosesnya di jurnal lain ya juga sama ya, harus registrasi dulu. Dan nanti biasanya ada yang pakai verifikasi email ya diikuti gitu ya, aktivasi via email gitu ya. Nah, dari ini kan sudah saya carikan referensinya ya. Nanti teman-teman riset aja dibuka gitu ya satu-satu, terus dicari edisi frekuensinya yang mungkin mendekati bulan Mei ya terbitnya, Mei atau Juni. Ini ya perlu dibuka satu-satu gitu ya. Nanti di menu sebelah kanan ini, nah dicari pertama mungkin dari fokus skupnya dulu, disesuaikan dengan artikelnya teman-teman sudah relevan gitu ya. Kalau relevan dicari public frekuensinya. Nah biasanya untuk Sinta 6, Sinta 5 itu ada biayanya ya. Itu dicari sendiri ya, mungkin biaya yang minim. Nah ini contoh ada di jurnal JNNC Tech ya. Ini submission deadline Juni 25. Nah ini bisa dicoba gitu ya. Prosesnya juga sama ya, disamakan apa namanya template-nya dulu ya gitu ya nanti. Jadi jangan pakai template-nya Innovate. Nanti sesuai template jurnal yang dituju ya. Soalnya ada beberapa yang berbeda gitu ya. Mungkin dari jenis fontnya gitu ya. Ini ya dari prosesnya ini ya, dari start ini ya. Ada terus upload file submission, terus enter metadata, nah, confirm dan terakhir adalah langsung submit. Nah, prosesnya itu di sini sudah saya dokumentasikan di sini ya. Kalau teman-teman ingin secara keseluruhan ya ini prosesnya. Ya, upload file. Nah, upload file ini bukan PDF ya, harus Word ya atau doc, dokumen. Nah, ini di bagian ini perlu diperhatikan ya di bagian ini ya title sama abstrak. Ini kalau ada inputan dua versi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya diinputkan juga ya, jangan ada yang terlewat. Biasanya ada dua opsi inputan. Ada versi bahasa Indonesianya dan bahasa Inggrisnya. Nah, ini add contributor ini kira-kira siapa? Add contributor. Ya, penulis ya. Jadi nama samain input yang pertama, terus pembimbing. Nanti kalau penguji masuk ya diinputkan ya. Sesuai yang ada di artikelnya, urutannya. Nah, nanti kebutuhannya apa aja yang diinputnya ini. Ada nama lengkap tanpa gelar ya. Terus ada emailnya. Ini harus ke input semua ya. Nah, terus selanjutnya adalah menginput keywordnya. Tadi kalau di Innovate minimal berapa untuk keywordnya? Tiga. Ya, 5 lebih baik. Nah, terus untuk referensinya tadi berapa? 15 sampai 20 ya kira ya. Nah, itu di apa namanya di jurnal-jurnal lain juga hampir sama ya, nanti ngikutin ya permintaan minimal atau di ketentuannya disesuaikan dengan jurnalnya ya. Biasanya jurnal yang lain itu ada yang pakai IEE gitu ya, apa referensi modelnya. Ya paling umum ya pakai APA ini ya. Terus untuk persentase biasanya buku sama artikel juga ada perbandingannya gitu ya. Kalau buku
berapa persen gitu mungkin dari jumlah artikel yang disitasi gitu ya. Nah, saya mau bertanya ya untuk mensitasi dari artikel sudah paham ya? Udah ya. Misal contoh di sini kan tadi minimal ngambil artikel dari Innovate dua atau tiga bu tadi ya? Dua ya. Katakanlah dua ya. Dua yang relevan dengan penelitiannya teman-teman. Jadi nariknya bisa dari DOI-nya ini ya langsung di copy aja ini ya. Misal ini ya artikel SPK ini ya memilih smartphone ya. Ini teman-teman copy aja DOI-nya terus dimasukin di Mendeley atau Zotero. Sudah paham ya itu dari situ ya. Mungkin kayak gini mungkin ya tampilannya ya. Kalau di Mendeley gimana ada inputan kayak gini nggak? DOI, ISBN gitu ada ya? Add item gitu. Ya, dicari aja ya mungkin ada tambahan di apa di add item gitu ya. Nah, teman-teman apa namanya biar nggak nginput manual satu-satu gitu ya kayak autornya terus tahunnya halamannya berapa lah itu teman-teman tinggal narik aja gitu ya nomor ISBN kalau buku ya disebutkan nomor ISBN-nya langsung gitu ya. Contoh saya nyoba yang ini ya di DOI-nya. Nah ini tinggal di copy, nah dipaste di sini gitu ya. Nah nanti otomatis ke input di sini nah, identitasnya. Jadi jika dirasa kalau apa namanya masih belum lengkap ya dilengkapi gitu ya. Kayak nama, nah ini kan nama nggak masuk ya, jadi diinputkan secara manual nggak apa-apa. Ya tapi kalau ada yang jurnal yang lain tuh biasanya langsung otomatis. Hmm. Nah kalau tinggal nempel ya teman-teman tinggal copy apa bisa dari judulnya gini ya, terus dimasukin di apa Word-nya. Nah, di Word-nya juga harus dipasang dulu ya. Misal pakai Yotero ya dipasang plugin-nya Yotero. Kalau Mendeley ya dipasang juga sama aja. Ya, katakanlah ngambil dari kutipan pengertian gitu ya. Nah, lalu di atas ini kan ada tab-nya. Kalau pakai Mendeley ya ada tab-nya Mendeley gitu ya. Tinggal di add nih, add citasi gitu ya. Nah, ini dipilih formatnya. Nah, ini dimasukin. Nah, ini udah keluar otomatis ya. Nah, tinggal enter. Nah, gitu ya. Ini kalau mesitasi. Nah, kalau nampilin di data pustaka ya ini ya, add biografi ini. Nah, dia otomatis ya. Jadi ini minimal meminimalisir kesalahan itu ya penulisan. Dari secara otomatis akan keluar. Sampai sini ada yang ditanyakan?
Silakan kalau ingin bertanya. Ya, ini untuk peserta yang ada di Zoom, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan aja ya. Oke, saya kira proses register sampai submit mungkin bisa dipahami ya. Oke, untuk update-nya, ya mungkin banyak yang gagal ada di karakter itu ya, username sama password. Yaitu mungkin ditambahkan simbol underscore apa gitu bisa dicoba ya. Kalau password itu minimal berapa? 8 karakter kayaknya ya di password. Kalau bingung bikin password bisa pakai generator ya. Ini kan udah mudah, tinggal mungkin batasi 8 karakter gitu ya. Nanti tinggal disimpan aja generate-nya kalau bingung.
Oke, sampai sini bisa dilanjutkan? Bisa ya. Oke. Selanjutnya updatean terkait template ya. Kalau yang ingin sampai di Innovate, nah ini bisa di-download ya di bagian sebelah kanan bawah ini ada template artikel. Nah, ini template yang apa terbarunya. Untuk tambahan secara spesifik berada di header ini ya. Di template sebelumnya kan nggak ada headernya ini. Ini tetap apa nama? Jangan diedit ya. Udah gini aja gitu ya. Headernya terus sama. Nah ini adalah contoh untuk tabelnya tadi ya. Yang sekarang pakai seperti ini. Nah ini ya sumber pustaka minimal 5 tahun terakhir. Nah ini pustaka lain dapat berupa buku 20% dari sumber pustaka. Ya mungkin yang udah buka, yang udah ini sudah selesai sempur semua kan ya? Ya sudah ya. Nah itu bisa langsung diimigrasi ke artikelnya gitu ya, bab 1, 2, 3-nya itu bisa langsung dipindah. Nah dimulainya dari sini dari pendahuluan. Nah dari pendahuluan kan sudah ada, dari ngambilnya bab 1 ya. Nah ini isinya apa aja di pendahuluan. Jadi ringkasan dari hasil sempur kemarin gitu ya. Ini terkait apa penelitiannya, rumusan masalahnya, ada terus cara penyelesaiannya gimana. Nah, terus juga ada tambahan kayak literatur reviewnya itu dimasukkan di pendahuluan ini. Nah, di metode ini baru adalah di bab 3-nya. Prosedur penelitiannya gitu ya dijelasin. Enggak semuanya skripsi dimasukkan di artikel gitu ya. Jadi diringkes gitu ya. Yang poin penting-pentingnya aja. Baru di hasil dan pembahasan. Nah ini juga apa namanya nggak perlu dimasukkan semua nanti. Jadi yang dimasukkan adalah hasilnya. Nah terus dari hasil itu teman-teman bahas, main bandingkan sama penelitian yang lain gitu, yang setema dengan teman-teman. Ya semakin banyak apa namanya pembandingnya gitu lebih bagus ya. Artinya eh, coba teman-teman tonjolkan ya bahwa penelitian semen itu beda dengan yang lain gitu ya. Dan itu lebih terbaru gitu. Jadi seperti itu ya. Mungkin dari segi teorinya atau dari datanya gitu ya. Dari parameter yang digunakan atau variabelnya gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Apa Mas? Ditanyakan aja mungkin ada pertanyaan apa gitu ya. Biar panjang gitu ya pembahasannya nggak apa-apa.
Oke, ini rata-rata teman-teman programnya sudah jadi semua? Belum. Ada ya, coba ya, angkat tangan yang sudah sudah stuck. Itu stucknya kenapa, Mas? Stuck belum dikerjain atau waduh, kesulitan ya. Tapi Masnya sambil kerja nggak? Nggak. Oh lah. Nah itu kan kan sekarang zamannya AI ya, dan banyak. Kalau di VS Code kan ada GitHub Copilot, nah itu bisa digunakan. Nah kalau belum tahu gambarannya, outline-nya, kerangkanya kayak apa, ya di awal teman-teman bisa pakai ChatGPT buat bikin kerangkanya gitu ya. Ya tinggal dimasukin aja di ChatGPT-nya gitu ya. Teman-teman nggak usah malu menggunakan ChatGPT karena masih lebih pintar humannya ya. ChatGPT kan hanya alat ya. AI itu hanya alat. Nah, dari hasil perlu diperhatikan dari hasil ChatGPT itu tidak semuanya benar ya, 90% tidak benar. Jadi perlu verifikasi dari humannya. Mungkin saya jelaskan apa ya secara urutan ya gitu. Urutannya gimana? Nah, sebelumnya kalian kasih tahu dulu AI-nya. Mungkin dari fitur-fiturnya yang akan dibuat, yaitu jelasin di ChatGPT dulu. Mungkin dari judulnya, terus fitur aplikasinya apa aja, yaitu terus nanti codingnya pakai apa, pakai framework atau pakai ada yang pakai Android, ya, ya misal pakai framework Laravel ya udah dijelaskan pakai framework Laravel gitu ya. Nah terus di framework kan apa namanya ada modelnya kan. Kalau di Laravel ada model sama controller sama view-nya. Nah, itu dipecah lagi di breakdown. Misal pertama kasih perintah bikin database-nya dulu. Nah, kalau udah bisa generate database-nya baru ke modelnya. Nah, setelah itu bisa dilanjut ke view-nya, tampilannya gitu. Jadi urutan gitu ya breakdown-nya. Lebih mudah lagi kalau pakai ada yang pakai Python. Ada? Enggak. Oke, nanti itu khusus yang pakai itu ya. Oh, misal pakai Ramble Laravel ya. Nah, kalau IoT kan ada alatnya. Mungkin skripnya lebih simpel ya. Jadi cukup satu file dimasukin di Arduino-nya, diinjekkan udah jadi gitu ya. Nah, satu lagi kalau semisal ingin apa namanya ringkas gitu ya. Kalau meringkas dari file sempro-nya gitu ya. Nah, kalian tinggal upload file Word-nya kan cukup. Misal ada nggak tadi ya? Katakanlah ini file saya ya. Kasih aja dokumennya gitu ya. Dan suruh mereview tentang skripsi kita gitu ya. Nah, dari file ini suruh aja bikin outline-nya, bikin outline dari pendahuluan artikel tadi gitu ya. Nah, kalian jelasin di pendahuluannya ini sebentar template-nya tadi
Nah ini, nah ini kan ada di pendahuluan kan ada deskripsinya. Pendahuluan itu harus ada apa aja. Ya udah, ini di copy aja. Copy, masukkan ke CGV tadi. Kalau bingung-bingung meringkas ya. Nah dia, ini kalipannya di kalau nanti hasilnya kurang bagus, coba diubah lagi promptnya gitu ya. Di sini kan sudah dibuatin outline-nya. Nah ini dari sini teman-teman kembangkan lagi jadi bentuk sebuah paragraf. Jadi nanti kan hasilnya ringkas kan, yang penting-penting aja ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau teman-teman apa namanya nanti semisal di artikelnya kurang citasinya nggak sampai 15 gitu ya. Nah, kalian bisa masukkan paragraf tersebut di aplikasi ini bisa pakai Skate AI ini ya. Jadi dia generate dari paragraf tadi, terus dicarikan artikel yang relevan dengan kalimat paragraf tersebut, dan nanti keluar otomatis eh, citasinya gitu ya. Contoh, nah ini contoh ada paragraf di era digital saat ini ya. Ini kan intro pas terkait kasusnya. Nah itu dimasukkan di sketsa tadi. Nah ini premium ya, harus premium. Nah ini kita kasih perintah aja, misal kita ingin 3 artikel ya udah ya. Jadi tambahkan citasi yang relevan gitu ya. Paragraf. Nah, ini tinggal di paste kayak gini. Sampai sini oke ya. Jadi dia nanti yang mencarikan sendiri. Jadi kita nggak perlu nyari artikel di internet satu-satu gitu ya. Karena udah dicarikan sama AI. Ini kan udah ada dikutip ya. Kutipannya terus sama artikelnya gitu ya. Ini kan mudah kan? Nah, terus kenapa? Gitu ya. Nah, caranya tadi ya. Nah, biar nggak input satu-satu artikelnya, jadi ini ada fitur exportnya. Ada export BIMTEX atau RIS. Ya. Bisa di export RIS,
baru diimport di Zotero-nya, gitu ya. Diimport Zotero, baru disesuaikan di Word-nya, disitasikan. Tinggal manggil-manggil aja gitu ya. Udah. Ini kalau ingin menambah citasi artikelnya ya. Nah, kalau nanti di apa namanya di pembahasan hasil, nah teman-teman bisa gunakan skip space. Nah, ini fungsinya untuk apa? Yaitu untuk membandingkan hasil dari penelitian teman-teman sama artikel yang lain gitu ya. Mungkin dari segi akurasinya gitu ya, atau dari waktu prosesnya gitu ya. Nah, nanti teman-teman riset aja di sini, dimasukkan mungkin dari metodenya sama judulnya gitu ya. Jadi mungkin ada 4 tool ini ya yang bisa teman-teman coba. Nah, kalau DeepL ini kan buat semisal artikelnya bahasa Inggris gitu ya ditranslitkan. Oke, ada lagi yang perlu kita diskusikan lagi. Silakan. Oke, tambahan dari saya mungkin yang pertama siapkan akunnya dulu. Akun di Innovate ya, walaupun mungkin entah artikel yang Anda kirim itu diterima, revisi, atau ditolak. Kalau ditolak berarti Anda segera searching untuk cari jurnal yang lain. Tadi sudah ditampilkan beberapa link jurnal. Jadi bekerja dengan waktu juga. Nanti ada deadline. Jadi kalau yang revisi segera dilakukan proses revisinya, yang sudah melakukan revisi dan persiapan ke sidang akhir untuk di bab 4 dan bab 5 agak dipercepat, dialokasikan waktunya fokus ke penelitian Anda. Jadi untuk kepentingan Anda sendiri juga, bukan untuk orang lain. Jadi persiapkan akunnya dulu, diingat username, passwordnya, karena langkah itu sama dengan di jurnal yang lain. Semisal Anda jurnalnya di Innovate sudah penuh, kuotanya sudah penuh, maka mau nggak mau Anda harus bergerak cepat ke jurnal yang lain dan bikin register lagi. Karena setiap jurnal itu harus untuk ketika proses pengiriman, mau nggak mau harus register. Yang kedua,
Kalau di Jurnal Innovate itu free, gratis. Tapi kalau di jurnal lain, jika nanti ada pembiayaan, ya Anda lakukan. Pembiayaannya di mana, Bu? Apakah di depan, di akhir ketika sudah dinyatakan diterima? Jadi pembiayaannya proses pembayaran atau pembiayaan publikasi itu ketika status artikel yang Anda kirim telah dinyatakan diterima dan dapat LOA. Itu baru nanti pengelola dari jurnal tersebut akan memberikan informasi untuk melakukan pembayaran. Jadi pembayarannya bukan di depan. Jadi mohon hati-hati karena mungkin pengalaman sebelumnya kakak-kakak tingkat sebelumnya itu ada yang pernah bayar di awal sampai sekarang belum pernah terbit. Dan untuk biaya yang mungkin kalau Sinta 6 atau terakreditasi atau baru ISSN aja itu sekitar 250 nggak sampai 500.000. Tapi kalau sudah Sintanya sudah tinggi, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 ya lumayan. Sinta 5 itu 500 sampai 1 juta ya. Ya, makanya ambil yang Sinta 6. Mungkin bisa ditunjukkan ke Sain Sinta sama Pak Edwin. Biar tambah bingung atau biar tambah paham. Gimana sih cari Sinta? Pasangannya siapa? Arjuna. Ya memang pasangnya Arjuna. Tapi pengertiannya berbeda, sains. Ini ini cara yang ditampilkan sama Pak Edwin untuk mencari status jurnal Sinta. Anda buka Sinta Kemendikbud.go.id, kemudian di posisi search itu pilih jurnal. Nah, kalau sudah pilih filter itu pilih yang Sinta 6. Nah, jangan Scopus ya, terlalu tinggi. Jadi Sinta 6 atau yang Garuda, kemudian pilih yang engineering, science. Jangan sosial, nanti keluarnya berbeda. Kalau sudah Anda filter, akan terpilih nama jurnal-jurnal yang sudah terfilter. Nah, Anda bisa klik webnya, mungkin bisa salah satu jurnal Idexia, Informatika and apa tadi? Computational Intelligence Journal. Nah, ini sudah jelas skupnya adalah keilmuan kalian. Nah, itu untuk biaya fee-nya bisa kalau ini bahasa Indonesia biasanya ada di itu biaya publikasi. Nah, itu enggak tahu. Wah, ini free. Ada yang kalau rezekinya free ya free, Rek. Cuma dilihat lagi edisinya, jangan yang 2026. Nah, terbitan edisi di mana? Jadi sebelum Anda daftar, cek dulu. Sebelum Anda daftar, Anda cek dulu jurnalnya. Jadi jangan semua jurnal Anda register, nanti pusing lupa username sama passwordnya. Jadi pastikan dulu, Anda cek dulu halaman jurnalnya, Anda cek dulu skupnya, Anda cek dulu terbitannya. Terbitannya kapan? Untuk yang jurnal. Mei sama November, cocok kan? Bulan satu hari lagi, nanti malam sudah tanggal Mei ya. Mei sama November. Jadi ini terbitan edisinya Mei sama November. Jadi jangan asal daftar, tapi cek dulu skupnya, cek dulu edisinya. Yang ketiga, cek dulu biayanya. Nek cocok, lanjut. Kalau nggak cocok, cari yang lain. Pokoknya diupayakan jangan ada yang terbitan 2026. Karena Anda wisuda mungkin ringnya Juli atau Agustus ya. Yudisum sama wisuda, ya itulah bulan-bulan Anda syah untuk menyandang gelar Eskom. Oke, ini contohnya. Carinya nanti di sini. Jadi jangan gaya nyari Sinta 1. Sinta 1 itu full bahasa Inggris. Biayanya juga lumayan. 2,5 juta, 5 juta. Jadi terlalu tinggi. Jadi ambil yang Sinta 6 atau yang Garuda. Ya. Walaupun mungkin nanti linknya ini di-share nggak ini Pak Edwin? Oke, linknya beberapa yang sudah dibantu sama Pak Edwin nanti di-share, bisa Anda cek.
Kalau kurang puas bisa dicek di sintakemendikbud.go.id. Cara memfilternya juga pilih yang filter keilmuannya, kemudian jangan dicentang semua ya. Itu kan banyak keilmuannya beda-beda. Nanti sampai muncul semua melelahkan. Jadi langsung ambil bidang keilmuan engineering sama science. Ya. Engineering sama science. Nah, cukup dua saja yang dicentang. Kemudian klik filter jurnal. Jadi langsung tertuju dari jurnal yang Anda pilih. Mungkin ada yang ditanyakan? Tambah ngantuk apa tambah paham? Semoga tambah paham. Dan semangat untuk ngebut ya. Antara ngebut untuk sidang akhir dan ngebut untuk artikel. Mei, Juni. Paling mepet Juli awal. Status artikelnya Anda harus sudah jelas. Statusnya Anda sudah ngirim atau sudah publikasi. Jadi agak lebih dialokasikan waktunya. Kalau di manajemen aja, maksudnya di manage waktunya agak susah ya. Tapi kalau dialokasikan setiap hari sekian 1 jam, Anda susun dalam kurasi waktu 24 jam kayaknya cukup kok. Cukup 3 hari udah bisa kok bikin artikel dari bab 1, 2, 3. Ini kan ada, ini salah satu contoh pengerjaan sempro kalian kan. Sudah ada bab 1, bab 2, bab 3 kan. Progresnya dicicil dulu, judul, menulis, afiliasi, kemudian abstraknya jangan diisi dulu, abstraknya dilewati dulu, isi pendahuluan. Pendahuluannya diringkas, kemudian di metode. Metodenya kan nggak berubah kan? Ada yang metodenya berubah? Enggak kan? Nah, metodenya apa? Anda tampilkan di situ. Kemudian masukkan di perhitungan, di data. Ada yang belum dapat data, kayaknya nggak mungkin. Sudah punya sampel kan? Ada. Intinya Anda sudah punya data itu sekitar bahan itu 80% lah untuk dikelola. Tinggal di finishing ke artikel. Bisa. Pokoknya fokus. Jangan buka yang lain. Anda template, jangan buka menu-menu tab yang lain, itu akan tergoda. Fokus, alokasikan 1 jam selama 3 hari per 1 jam untuk mengerjakan artikel. Kalau Anda fokus, serius, pasti bisa. Tapi nek sampai Anda bukanya sambil nyambi-nyambi, nah nyambinya ini yang akan mengganggu konsentrasinya. Ya, itu aja sih triknya. 3 hari bisa. Bisa. 1 minggu bisa menghasilkan, kalau 3 hari berarti bisa menghasilkan 3 artikel. Yes. Yang penting referensinya, literasinya, apa, gadget Anda ini kan juga sudah bisa menghasilkan informasi banyak ya. Ya. Aplikasi-aplikasi Mobile Legends-nya dikalahkan dulu. Habis wisuda Anda bisa sepuas-puasnya main Mobile Legends atau main game-game yang lain. Ya, agak fokus. Kalau ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Kalau nggak ada, udah jelas, mungkin nanti materi-materi yang kami sampaikan akan kami share di grup. Jika mungkin ada perubahan atau penambahan informasi, diikuti ketentuan yang ada. Ya, diikuti ketentuan yang ada. Yang belum melakukan revisi, segera melakukan revisi. Lebih cepat Anda melakukan revisi, sidang akhir lebih cepat Anda menyelesaikan artikel. Pengen cepat atau pengen lambat? Dekat, alhamdulillah. Semangatnya sudah cepat ya, cepat untuk melangkah dan bergerak, bukan stuck. Semoga yang programnya masih setengah-setengah error atau mungkin lagi itu segera dapat solusinya. Sudah bisa bikin login kan? Login toh. Intinya kayak di screenshot gambar 1. Nanti dilanjut. Atau mungkin prototipenya dulu.
Wireframe-nya dulu ditampilkan di mana artikel. Anda sudah punya rancangannya. Baru nanti mendekati sidang akhir, baru programnya yang karena yang diuji coba adalah program ya. Kalau yang di sidang akhir ya, di bab 4 itu ya. Kan tapi tidak harus plek sama dengan yang artikel sama penelitian skripsi, tapi tidak boleh terlalu jauh. Anda sudah punya data 80%. Menurut saya lebih mudah. Ada lagi yang mau ditambahkan, Pak Edwin? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, nggak ada sesi tanya jawab, pesan saya yang belum buat akun, silakan buat akun untuk latihan. Kemudian yang kedua, materi yang akan kami sampaikan di-share informasi-informasi Anda lebih update ya di grup info skripsi, di grup klinik jurnal Anda lebih update. Kalau tidak ada pertanyaan, baik di Zoom maupun di area kelas ini, kurang lebihnya mohon maaf dari kami selaku pemateri. Semoga Anda dimampukan untuk membuat artikel secepatnya. Semangat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.